teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembacaan kita lagi ya, secara umum aja. Baik, ini ada request Mas, tolong dong lihatin yang gosip aku di mata orang-orang atau gosip tentang kamu ya. Boleh juga sih, bagus sih judulnya, menarik ini. Jadi pengen minta lihatin apa sih gosip tentang kamu gitu ya. Jadi judul besarnya Mas Do angkat gosip tentang kamu. Kita pakai pilih kartu ya biar lebih resonate ya. Ini Mas Do pakai kartu baru, kartu tarot ya. Jadi nanti kita akan buat dua file aja ya, file 1 dan file 2 ya. Ini kartu tarotnya ya, kartu baru Mas Do. Oke. Gosip tentang kamu nih Mas Do shuffle dulu ya. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle ya. Guys, apa kabar kalian hari ini ya? Dan dari kota mana aja nih? Sapa dong, ya kan? Kalau Mas Do dari Riau ya guys ya. Tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Apakah ada yang sama kah dengan Mas Do di Kabupaten Inhu ya? Atau mungkin dekat di Pekanbaru ya? Mas Do kurang lebih tuh kalau ke Pekanbaru 4 jam lah dari tempatnya Mas Do. Intinya sih di Riau lah ya. Ini untuk file 1 ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di shuffle lagi, ini file satunya udah dapet. Kita shuffle lagi untuk file 2 ya. Mungkin kalau rasa apa cepetin aja sih. Ini karena ada yang komen ya, kalau bisa Mas di shuffle, oke boleh. Nih tak shuffle dari dalam kotak tuh langsung Mas Do keluarin. Biasanya kan udah Mas Do susun gitu ya. Biar ini sih nggak memperlambat pembacaan gitu ya. Oke, ini untuk yang memilih file 2 ya. Gosip tentang kamu ya. 3, 4, 5, 6 ambil 2, sorry, 7, 8 nih. File 1 dan file 2 ya. Ini untuk file 2 nya Mas Do geser dulu ya di atas ini ya, ingat ya. Kita mulai dari file 1 aja. Oke. Gosip tentang kamu yo. Oke, tak susun dulu biar kelihatan ya. Keren ya kartu barunya ya. Ya ternyata emang bener ya, beli barang itu kalau ada harga ada kualitas teman-teman. Ini kartunya tebal ya, ini memang kotaknya kaleng ya, langsung dari Cina belinya, tapi harganya lumayan gitu, tapi nggak apa-apa lah biar lebih bagus pembacaannya Mas Do kan. Oke, kita mulai file 1. Yang memilih file 1 gosip tentang kamu, yuk kita mulai. Yang pertama nih, gosip tentang kamu. Waduh, yang keluar yang pertama ada yang nggak mengenakan nih guys. Ada Seven of Swords. Ini gosip tentang kamu ya. Jadi bukan Mas Do yang bilang, tapi orang-orang di sekitaran kamu. Ya tahu sendirilah gosip ya kan. Kalau gosip itu adalah omongan orang yang tanpa kamu ketahui ya. Sebentar ya, ada paket guys. Sorry guys, terjeda. Tadi ada kang paket datang. Oke, sebentar kita lanjut. Jadi gosip yang untuk yang file pertama nih langsung keluar yang nggak mengenakan nih. Yang pertama langsung Seven of Swords. Seven of Swords adalah gambaran tricky-tricky. Jadi orang ngomongin kamu itu selalu penuh dengan intrik. Lihat nih si ini dia punya motor baru. Pasti dia ada simpanan nih. Nggak mungkin ada yang beliin, dia nggak ada uang katanya. Itu omongan orang ya. Jadi pandangan orang ya, kalau kamu beli barang baru ya, atau punya pasangan baru, pasti kayak ada negatifnya. Dia punya pasangan baru pasti pelet nih. Dia kan nggak ganteng, nggak cantik gitu. Ya intinya ya kalau gosip itu guys pasti yang nggak mengenakan lah ya, nama gosip. Ada yang gosip baik ya pasti ada, tapi kebanyakan ya setahu Mas tuh ya kalau mak-mak gosip ya pastinya yang negatif ya. Jadi di sini sebenarnya kurang lebih kalau Mas Do lihat nih sebenarnya apa ya, kalau gosip itu arah orang yang nggak mampu ya. Jadi di sini kalau kamu punya barang baru atau jalan sama cowok atau cewek baru gitu, intinya langsung kayak ngejudge negatif. Pasti dia kumpul kebo tuh, pasti ke hotel nih, pasti kayak gini nih ya. Itu gosip yang nggak mengenakan yang pertama. Padahal belum tentu. Bisa saja nih kamu dengan lawan jenis bisa saja entah atasan, entah rekan kerja yang harus misalnya turun lapangan ya kan. Kita nggak tahu. Ini omongan orang, oh dia tengok dia selingkuh tuh sama, bukan sama suaminya, bukan sama istrinya. Ya. Terkadang orang yang menggosip ini dia hanya lihat dalam satu sisi. Dia nggak lihat full dan dia sebarkan. Nah, inilah gosip guys, beredar ya. Jadi di sini image kamu udah buruk nih untuk yang pilih file pertama. Udah ada gosip-gosip negatif nih. Apalagi ini kalau saya lihat nih lebih ke arah keluarga, misalnya mertua kamu ya, itu jadi makin benci nih. Ada gosip-gosip nggak enak gini. Yang kedua di sini ada gambaran the fool ya. Jadinya awalannya cap orang ke kamu itu bagus, the fool ini awalannya. Karena beredarnya isu-isu negatif ini, Seven of Swords tadi, gosip kamu di lapangan ya. Jadi merubah image kamu. Yang mana mungkin kamu orangnya baik-baik, sebenarnya nggak ada masalah. Dengan ada gosip ini,
ya berubah. Jadi bahkan mungkin ada orang yang menjauhi kamu, jadi orang nggak mau nolong kamu. Karena apa? Orang ngecapnya takut lah, dia pelakor nih. Lihat dia suka bawa gonta-ganti cewek, gonta-ganti cowok gitu kan. Oh, lihat nih dia nanti mau curi suami aku. Jadi pikiran orang udah negatif. Ya, itulah berbahayanya gosip guys. Gosip ini bisa lari ke fitnah. Ini jatuhnya udah fitnah nih kalau saya lihat. Ya, kamu arahnya ini terfitnah. Sehingga apa? Ada awalan baru. Jadi kamu tuh image-nya udah buruk. Ya, di pandangan orang udah buruk karena ada segelintir orang yang apa ya, jatuhnya menceritakan kamu hal yang tidak benar. Inilah tadi Seven of Swords tuh arah yang nggak baik ya, hal yang tricky. Sebenarnya kalau saya lihat nih nggak benar ya, nggak benar yang diceritakan orang ini. Tapi karena ini udah jadi gosip, udah merebak luas ya, orang jadinya pandangannya negatif ke kamu. Ini untuk milih yang file pertama nih. Jadi sebenarnya kalau kamu bingung kenapa ya akhir-akhir ini tetangga kok makin julid ya, kok orang kayak gini, mungkin dia melihat kamu itu tadi lah, entah jalan sama rekan kerja ya, atau beli barang baru, beli motor baru, mobil baru, HP baru, atau emas baru. Jadi intinya ada gambaran yang tidak baik menurut mereka gitu. Kita lanjut nih, jadinya apa? Nine of Sword atau 9 pedang ya, Nine of Sword atau 9 pedang nih. Mas tuh kembalikan dulu di sini ya. Nine of Sword adalah gambaran nih khawatir. Di sini kamu jadi khawatir. Kenapa khawatir? Kamu khawatir tadi takutnya keluarga ya, berita yang nggak enak ini kalau sampai ke keluarga tahu kan nggak enak ya. Kalau emang benar kita lakukan nggak masalah gitu ya kan. Yang jadi masalah adalah misalnya kamu digosipin selingkuh, padahal nggak selingkuh, dengar sama mertua. Wah, mertua jadi makin marah. Mertua marah-marah nggak jelas gitu. Atau mungkin pasangan kamu yang nggak terima gitu. Sebenarnya nggak benar ya. Dan lebih ngeri lagi kalau dapat pasangan yang tidak pengertian, tidak mencari kebenaran dahulu. Kadang ada nih, pasangan tuh hanya dengar segelintir tapi nggak lihat berita yang benar. Ini gawat kalau punya pasangan kayak gini. Jadinya apa? Jadi khawatir, kamu jadi anxiety ya, jadi kayak nggak percaya diri. Dan juga kalau kamu ngumpul sekarang tuh jadi nggak pede karena orang selalu jelekkan kamu ya. Jadi kamu lebih memilih di rumah ya, lebih memilih nggak keluar karena apa? Terlalu banyak omongan-omongan selentingan yang buruk ya. Daripada nanti kamu emosi, apalagi bulan puasa bikin batal, mendingan ya udahlah, daripada ngumpul sama orang nggak jelas juga, kamu mikir mendingan di rumah ya. Jadi walaupun kamu berusaha untuk nggak mikirin, tetap ada pikiran kayak gitu. Aduh, ini gara-gara ini nih menggosipin aku. Jadi ada kepikiran juga gitu loh. Ini untuk file pertama nih, gambar orang terfitnah nih kalau saya lihat. Nih, juga ada gambaran Five Pentacle nih. Kalau gambaran awal nih sulit, bukan ini gambaran sulitnya, ini adalah gambaran kamu lu jadi kayak apa ya? Kayak terluntang-lantung guys ya. Jadi udah nggak dipercayai orang gitu loh ya. Jadi security, keamanan, ini juga Five Pentacle itu gambaran keamanan. Jadi nggak aman guys. Ya kalau jangan salah guys, fitnah itu membuat kita merasa nggak nyaman dong ya. Ya kalau Mas Do misalnya ada selentingan buruk mengenai Mas Do merasa nggak nyaman ya. Jadi keamanan Mas Do terasa terganggu. Sama mungkin kamu merasa terganggu di sini ya. Ya iyalah terganggu ya. Walaupun mungkin kita coba nggak usah didengerin lah orang ini, tapi lama kelamaan ya panas juga telinga dengar omongan tetangga gitu ya kan. Panas juga nih telinga dengar omong-omongan yang tidak benar. Itu tadi masalahnya, kalau yang diomongin orang benar mah enak gitu. Ya iya emang salah aku gitu ya kan. Yang jadi masalah apa? Kita nggak buat nih orang ngomongin seenaknya. Ya contoh kayak kamu selingkuh misalnya, kamu nggak buat, tapi omongan orang kayak gitu, ya. Jadi apa? Ya kita nggak ngelakuin kan rasanya rasa gimana ya? Marah gitu ya kan. Awal-awalnya mungkin biasa aja, lama-lama marah. Itulah image-nya udah berubah nih, di sini gambarnya berubah. Lanjut. Ini ada gambaran Queen of Swords ya, atau Ratu Pedang. Nah, ini Queen of Swords. Ini saya kembalikan lagi. Queen of Swords di sini guys adalah gambaran pintar. Nah, di sini gambar orang yang pintarnya gini guys. Terkadang kita ini guys kalau orang yang baik ya, orang yang lurus-lurus aja, memang mungkin inilah cobaan dari Tuhan ya. Karena hidup ini penuh lika-liku. Mungkin teman-teman di sini mungkin inilah cobaan Tuhan ya, ingin mengangkat derajatmu. Jadi sarannya Mas Do ya, bersabarlah dan ikuti aja alurnya ya. Yang penting kamu emang nggak lakukan ya, orang ngomong apa ya silakan ya, selagi nggak ada bukti atau hanya sekedar omongan belaka saja. Tapi mungkin ya telingamu agak panas ya, wajar lah. Karena di sini saya lihat kamu orangnya ya nggak emosian, kayak nggak ribut-ribut kali. Karena apa? Karena kamu pintar. Kalau diladenin makin jadi guys. Orang-orang kayak gini kita ladenin, kita yang makin ribet, kita yang makin pusing jadinya. Orang-orang kayak gini makin suka nih guys. Nih kita dikomporin orang, difitnah orang nih, kita ladenin nih si dia. Aku nggak ada buat kayak gini. Makin suka dia guys, makin membuat fitnah-fitnah yang nggak jelas nantinya. Ya, inilah gambaran King of Swords. Jadinya di sini kamu kayak mantau aja. Ya udah dilihat aja gitu ya. Terkadang bisa juga gosip ini karena iri guys ya, karena nggak mampu ya kan, jadi digosipin. Itulah gosip-gosip ya, gosip-gosip tetangga lah kita bilang ya. Lanjut. Nah di sini juga ada gambaran 5 pedang ya, Five of Swords. 5 pedang ini gambaran orang mantau nih
ya, mantau dari jauh dan merasa kalah, ya. Ya saat ini kamu merasa kalahnya apa ya? Itu tadi kamu nggak berbuat ini loh, tapi difitnah ya, kayak rasa kalah gitu kan. Mas Do aja lah misalnya, Mas Do lurus-lurus saja nih, nggak ada mabuk misalnya, tiba-tiba digosipin sama tetangga, "Oh, si ini Mas Do ini suka mabuk nih gini-gini," dan orang percaya gitu. Ya Mas Do akan merasa, ya bagaimana ya kalau kita guys, kalau kita sendiri melawan orang banyak itu nggak akan bisa. Ya kita jadinya bisa hanya duduk dengerin aja jadinya kan. Hanya gambarannya kita akan merasa kalah gitu loh. Karena mereka ramai guys. Kalau gosip ini kan nggak satu orang, ya. Bagaimanapun kebohongan guys, kalau makin ramai ya, melawan kebenaran yang satu akan tertutupi sama kebohongan. Nah ini dia guys. Sekarang ini kehidupanmu sudah tertutupi kebohongan-kebohongan orang. Jadinya kebaikan kamu udah nggak dipandang lagi gitu loh. Ini ya sulit ya, nggak mungkin kita suruh pindah ya kan. Kalau kamu disuruh pindah udah bertahun-tahun kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ini adalah solusinya, itu jalanin aja, liatin aja biar orang lihat sendiri loh siapa sebenarnya yang memfitnah, inikah yang salah apa kamu yang salah gitu. Ya karena orang bisa menilai ya. Gitulah, kita lanjut. Ini ada gambaran DM Press ya. DM Press nomor 3. DM Press di sini teman-teman adalah gambaran ini gambaran orang yang mengasihi. Nah, di sini kamu juga kalau dilihat nih, selainnya tidak mau ikut campur atau tidak mau terlalu ribut, gambarnya itu mengasihi ya, maksudnya ya biarin aja toh, emang omongan aja gitu ya kan. Kan belum benar gitu, nggak benar gitu. Jadi sini gambarnya ya jatuhnya kamu memaafkan sih kalau saya lihat di sini. Ya intinya bukan memaafkan sih, tapi nggak mau ambil pusing gitu ya. Ya itu tadi saya bilang guys, kalau kita ambil pusing, maksudnya kalau kita ladenin, ya makin jadi orang kayak gini. Tapi terkadang kalau nggak diladenin, ya makin jadi juga susah guys. Kalau orang-orang kayak gini nih agak sulit nih. Di apa ini ya, jatuhnya apa? Dia akan bosan sendiri aja gitu nantinya. Ya. Lanjut, terakhir di sini ada gambaran Eight of Swords atau 8 pedang ya. Ini untuk yang memilih pel pertama ya, tragis ya kisahmu kalau Mas Do lihat nih. Ini adalah gambaran orang yang tidak bisa berbuat apa-apa nih, terikat ya kan. Terikat dengan kebenaran yang apa, dengan kebohongan yang nggak benar gitu loh. Itu tadi guys, dengan fitnah orang ya, dan banyak yang percaya jadinya gitu loh. Ya dulu pernah kejadian nih waktu Mas Do kuliah ya. Jadi dulu kan heboh ya, mohon maaf lah, ada kesebar film blue lah ya, film porno gitu. Tapi nggak di daerah Mas Do, jauh gitu, bahkan bukan di Indonesia, Filipina, tapi mukanya mirip teman Mas Do, teman kuliah, dan itu hebohnya minta ampun. Banyak yang bela, ini aja dari bahasa jelas bukan bahasa Indonesia, tapi orang guys itu tadi guys, mungkin orang ini kurang kerjaan ya, gabut ya. Jadi tuh ingin ada isu-isu. Jadi oh iya nih kamu nih gini-gini, sampai dia dipanggil ke ruangan ruangan apa namanya dulu tuh kuliah, BK ya, itu sekolah ya. Intinya dia dipanggil lah guys ya. Tapi emang kenyataannya nggak benar, tapi itu tadi guys sudah memanas ya. Sampai dia pernah nggak masuk kuliah itu sampai sebulan ya, sampai dia Mas tuh tamat duluan, dia belum tamat kan, ada ketinggalan mata kuliah gitu kan. Nah itulah tadi guys, ngerinya fitnah ya. Ini yang terjadi sama yang PL 1 nih. Kita lanjut yang untuk PL 2 ya. Kita lihat nih gosip tentang kamu untuk PL 2. Kalau PL 1 udah kelihatan. Kalau ini gambarnya kamu terfitnah kalau saya lihat ya. Oke, ini kita kembalikan. Ini kita taruh lagi ya, 88. Untuk yang milih PL 2, gosip apa nih yang terjadi sama kamu ya? Udah 13 menit ya guys ya. Oh, kelebihan ya Mas Do ngambil, nggak apa-apa, kita kembalikan. Mas Do bacanya 8 aja. Karena capek juga ya guys ya. Lanjut. Nih untuk yang PL2 yang pertama di sini ada gambaran Ace of Swords nih. Ada gambaran gosip kamu, Ace of Swords-nya adalah gambaran kebenaran. Ya, gosip di sini adalah gambaran yang digosipin orang tuh hal yang benar, ya. Atau jujur, bisa juga orang gosipin kamu, hal yang baik nih kalau yang PL2 nih. Orang gosipin kamu nih mengenai. Mohon maaf teman-teman, tadi videonya putus ya. Kita sambung aja ya. Karena kepanjangan kali ya. Jadi kita lanjut untuk yang file 2. Di sini gosip yang pertama ada kejujuran ya. Bisa orang gosipnya hal yang benar atau anggapan orang itu kamu anak yang jujur. Contoh nih, misalnya kamu di pekerjaan ya, baik kerjanya. Kerjaannya bagus ya, jujur, sehingga apa? Timbul image baik ya. Jadi kalau orang ngomongin kamu atau nanya kamu, itu siapa sih si ini? Oh, ini adalah anak yang jujur ya. Dia nggak pernah gini, dia nggak kena ada ini. Nah, ini untuk kalau yang file 2 ini agak bagus gambaran yang pertama nih. Ada kejujuran ya. Ada pencerahan juga ya. Jadi orang kalau jumpa kamu itu ya kalau ingin curhat ya, karena apa? Kamu bisa dipercaya menjaga rahasia ya. Dan komunikasinya enak tuh, omongan orang juga nih. Kalau ngumpul nggak ada dia nggak rame loh, nggak seru ya. Kalau nggak ada dia jadi males deh kita nongkrong di sini. Nah, itu omong-omongan orang yang bagus nih. Kalau kartu pertama sih bagus ya, nggak kayak PL 1 ya. Kita lihat PL 2 kartu kedua.
Nah, di sini ada gambaran The Sun. Positif guys ya. Yang bagus lagi keluar. Jadi yang pertama orang ngomongin kamu, wah gosipnya dia jujur ya. Dia baik ya. Dia ini bisa dipercaya, kalau curhat datangnya ke dia aja. Dia enak loh kalau diajak ngobrol karena komunikasinya bagus ya. Berikutnya ada The Sun. Dia juga orangnya positif loh. Membuat kita jadi lebih nyaman ya. Lebih kalau kita lagi sedih, kalau ada dia aku tuh kayak apa ya? Kayak bersinar ya, kayak matahari gitu. Aku kayak tercerahkan. Nah, itu dia. Jadi gosip kamu ini kalau dari dua kartu sih bagus ya untuk yang PL2 ya. Ada gambaran kamu jujur ya, dia omongin orang-orang jujur gitu, orang yang baik. Terus kamu tuh orangnya positif ya. Kadang ada tuh guys teman kita yang orangnya tuh bawaannya sedih aja, sad aja, kalau datang dia satu tongkrongan jadi sedih pasti ada. Nah, kalau kamu beda. Kalau kamu ini apa ya, ceria orangnya. Orang yang sebelumnya jadi muram datang kamu langsung ceria, langsung semangat lagi, langsung enak lagi ngobrolnya ya, mencerahkan lah gitu. Berikutnya ada gambaran King of Cup atau Raja Cangkir ya. Raja Cangkir di sini atau King of Cup adalah gambarnya orangnya apa nih? Juga omongan orang kamu itu orangnya bijak, ya bijaksana, ya bijaksana, ya emosionalnya itu udah dewasa. Jadi orang tahu kalau ke kamu itu ya ada masalah pasti bisa menyelesaikan dengan hal yang bijak. Berikutnya orang juga tahu kamu itu orangnya dewasa. Kalau diajak bercanda ya kamu ngerti ini candaan gitu loh. Jadi orang lebih nyaman sama kamu. Untuk PL2 ini kalau saya lihat sih positif ya kartunya ya. Gosipnya bagus ya. Bahkan hal yang positif yang digosipin orang. Ya. Gitu guys. Ini sebenarnya gosip ini sebenarnya balik ke lingkungan ya. Kalau lingkungan kita buruk ya kita kena gosipin yang buruk kayak PL1 tadi. Dia nggak berbuat dituduh ya kan. Kalau yang PL2 ini sepertinya lingkungan kamu yang bagus. Atau sakingan kamu positifnya jadi sampai orang gosip pun hal-hal yang positif ya. Hal-hal yang tercerahkan ya. Nah, berikutnya juga ada gambaran Knight of Pentacle atau kesatria koin ya. Knight itu kesatria ya. Iya ya. Knight of Pentacle di sini adalah gambaran loyal. Nah, juga nih kalau orang ngomongin kamu itu orangnya loyal banget, orangnya setia. Padahal dia udah diselingkuhin loh ya, tapi dia tetap bertahan ya. Dia tetap memperjuangkan anak-anaknya ya. Walaupun siapa sih yang tahan sih diselingkuhin, tapi kalau dia ini aku tahu dia sedih, tapi dia itu loyal banget ya, setia banget. Ayolah. Sampai orang pun selain kamu yang positif, gosip orang juga kamu itu orang yang setia. Berarti di sini ada kisah kalau kamu pernah diselingkuhin, ya orang akan bisa menggosip kalau udah terjadi ya kan. Oh, jadi si dia ini kenapa bisa digosipin setia? Karena pasangannya ini selingkuh kemarin dan dia bertahan. Nah, bisa jadi gosipnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Two of Cup atau dua cangkir ya. Kartunya agak cerah ya guys ya, kartu baru ya pula. Two of Cup di sini adalah gambaran nih, love ya, cinta. Juga gosip kamu nih orangnya selain positif ya baik, cinta di sini bukan berarti kamu pelakor ya, cinta sama orang bukan. Tapi kamu itu orangnya baik, nggak pandang bulu gitu loh. Mau orangnya kerja ini, mau orangnya kerja itu dan gaji kamu lebih gede gitu, kamu tetap ya udah, kamu tuh menganggap ya manusia itu adalah orang yang sama gitu ya kan. Tidak beda ya, hanya perilakunya yang membedakan gitu. Jadi di sini kamu tuh nggak milih-milih orang ya. Kadang guys zaman sekarang inilah kalau kalian lihat ya orang beda baju dikit aja bisa, ih nggak usah nongkrong sini lah, kamu nggak keren, wah nggak usah kesini lah, kamu itu berbeda dari ini ya. Itulah tadi. Kalau di sini gambarnya kamu itu nggak pandang bulu, nggak beda-bedain orang gitu ya. Nah seperti itu. Kita lanjut. Ada gambaran Three of Cup juga. Nah ini juga gambarnya friendship, pertemanan. Ini positif semua kalau Mas Do lihat nih gosip kamu nih ya. Pertama digosipin kamu jujur, yang kedua kamu itu orangnya ceria, aktif ya kan. Yang ketiga itu gosip orang adalah kamu itu orangnya dewasa. Yang keempat tuh gosipnya kamu itu baik ke siapa aja. Yang ini berikutnya gampang berteman, ada friendship ya. Jadi kalau orang gosip, oh itu anaknya baik banget, supel banget, enak banget nongkrong ya. Ini kalau untuk yang memilih PL2 nih bagus nih, gambarannya positif semua Mas Do lihat ya. Kita lanjut, ada gambaran Queen of Pentacle atau Ratu Koin ya, Queen Pentacle ya. Queen Pentacle di sini apa nih? Nih, protektif, melindungi. Dan juga di sini gambarnya kamu itu digosipin melindungi, sampai seperti contoh adik kamu diganggu orang waktu kecil. Wah, kamu besoknya walaupun perempuan itu kamu lawan walaupun apanya laki-laki gitu. Begitulah sampai jadi gosip. Wah, dia ini kemarin orangnya apa banget ya, protektif banget ya kalau untuk keluarganya, adik-adiknya sempat diganggu orang, dia rela melawan walaupun badannya kecil misalnya. Jadi ada timbul gosip seperti itu ya. Bagus semua lah intinya. Terakhir yang kita lihat ya, ada gambaran Four of Cup atau 4 cangkir ya. Kalau cup ini cangkir. 4 cangkir di sini adalah gambaran menarik diri ya, menarik diri ya. Ini tadi guys gosipnya banyak yang positif, yang terakhir ini bukannya negatif sih, tapi kayak arahnya
Cuman ya dia banyak positifnya, cuman tuh tadi guys, dia orangnya itu kurang suka apa ya? Maksudnya itu kurang suka apa ya? eh Terlalu mendekati emosional lah ya. Suka ada membagi jarak. Ini bagus guys. Menurut Mas Do ya, kalau kita berteman itu ya kalau belum kita kenal-kenal kali gitu, kita harus kasih jarak gitu loh. Karena kalau nggak kita akan dilangkahi orang. Contoh baru kenal nih, tiba-tiba dia minjem uang kamu kasih ya, bisa jadi besok dia minjem uang nggak digantinya. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Kamu itu tidak apa ya, betul-betul hanya orang-orang tertentu ya yang akan kamu kasihi gitu loh. Kamu nggak milih-milih orang, tapi untuk yang spesialnya kamu milih-milih. Nah, ini bagus menurut Mas Do ya. Jadi tidak semua orang dapat perlakuan yang sama. Kamu hanya melakukan untuk orang-orang tertentu atau yang spesial ya. Jadi gitu guys, memang harus seperti ini menurut Mas Do ya. Seperti contoh gini lah contoh gampangnya. Kamu udah nikah, ada istri ya. Dan kamu ada teman, kalau diajak nongkrong pasti kamu ladenin karena itu teman kamu. Tapi kan bagaimanapun tetap yang ke istri kamu penuhi dulu. Pasti tetap ke istri yang kamu lebihkan gitu loh. Jadi apa maksudnya di sini, kamu memang gambarnya tidak milih-milih, tapi ada terkadang khusus untuk beberapa orang kamu lebihkan. Nah, seperti itu. Jadi intinya sih yang PL2 positif semua lah, bagus-bagus semua kartunya. Oke, terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja ya. Mas Do udah haus nih, gawat nih. Kita puasa guys. Kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.